Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya ini ada masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Terdiri dari pengertian masalah ketenagakerjaan, sistem upah, dan pengangguran. Yang pertama ada pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun untuk masyarakat. Angkatan kerja adalah setiap orang yang memiliki pekerjaan, baik yang benar-benar sedang bekerja ataupun yang sedang berhenti bekerja sementara dikarenakan berbagai alasan. Tenaga kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama angkatan kerja, yang kedua bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi tiga golongan. Yang pertama golongan yang bekerja, golongan yang menganggur, dan golongan pencari kerja. Sedangkan bukan angkatan kerja disebut juga angkatan kerja potensial, karena golongan ini sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh karena itu, kelompok ini disebut potential labor force. Terdiri dari dua golongan. Yang pertama golongan yang bersekolah, dan yang kedua golongan yang mengurus rumah tangga. Yang ketiga ada pengertian kesempatan kerja, merupakan jumlah lowongan kerja yang tersedia di dunia kerja atau banyaknya lapangan yang tersedia untuk angkatan kerja. Upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan melalui dua jalur. Yang pertama jalur formal, seperti sekolah umum, sekolah kejuruan, dan kursus-kursus. Yang kedua ada jalur non-formal yang terdiri atas meningkatkan kualitas mental dan spiritual tenaga kerja, meningkatkan pengadaan seminar, workshop yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu, magang, atau latihan kerja yang dilakukan langsung di tempat kerja. Yang keempat ada latihan kerja, yaitu kegiatan untuk melatih tenaga kerja agar memiliki keahlian dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Selanjutnya di sini ada sistem upah. Di Indonesia dikenal beberapa sistem pemberian upah. Yang pertama ada upah menurut waktu. Sistem upah ini di mana besarnya upah didasarkan pada lama bekerja seseorang. Satuan waktu dihitung per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Misalnya pekerja bangunan yang dibayar per hari atau per minggu. Yang kedua ada upah menurut satuan hasil. Besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seorang. Misalnya upah pemetik daun teh yang dihitung per kilo daun teh. Yang ketiga ada upah borongan. Menurut sistem ini pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Misalnya upah untuk memperbaiki mobilnya rusak, membangun rumah, dan sebagainya. Yang keempat ada sistem bonus. Sistem bonus adalah pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang ditujukan untuk merangsang agar pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh tanggung jawab, dengan harapan keuntungan lebih tinggi. Yang kelima ada sistem mitra usaha.
Dalam sistem ini pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan melainkan pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Dengan demikian, hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja dapat ditingkatkan menjadi hubungan antara perusahaan dan mitra kerja. Selanjutnya ada pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. Menurut lama waktu bekerja, pengangguran dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada pengangguran terselubung. Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu, atau kurang pengalaman, kurang terampil, dan sebagainya. Yang kedua ada pengangguran terbuka. Tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Penyebabnya antara lain tidak tersedianya lapangan kerja yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, dan tidak berusaha mencari pekerjaan secara keras karena memang malas. Yang ketiga ada setengah menganggur. Mereka yang bekerja kurang dari jam normal atau 35 jam per minggu. Setengah pengangguran dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada setengah pengangguran kentara, yakni mereka yang bekerja kurang dari jam normal atau kurang dari 35 jam per minggu. Di Indonesia, petani-petani banyak yang masuk sebagai setengah pengangguran kentara karena petani yang memiliki lahan yang sempit biasanya bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Dan setengah jam pengangguran tidak kentara atau pengangguran terselubung, yaitu mereka yang produktivitas kerja rendah dan pendapatannya rendah. Menurut sebab terjadinya pengangguran dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran teknologi, dan pengangguran konjungtur. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan dalam struktur perekonomian. Pada umumnya negara berupa mengembangkan perekonomian dari pola agraris ke industri. Yang kedua ada pengangguran friksional, adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pekerja dan lowongan kerja. Yang ketiga pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena pergantian waktu tren. Misalnya tukang pembuat kopiah pada saat bulan puasa dan menjelang hari Idul Fitri, pesanan akan produk kopiah meningkat tajam. Sedangkan masa sudah bulan puasa, permintaan produk kopiah kembali turun sehingga dia harus menganggur lagi. Yang keempat ada pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan penggunaan teknologi seperti mesin-mesin modern, sehingga mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia. Yang kelima ada pengangguran konjungtur, adalah pengangguran yang disebabkan oleh adanya siklus konjungtur atau perubahan kegiatan perekonomian. Misalnya pada masa 1960 sampai 1980, titik berat pembangunan nasional Indonesia ditekankan pada bidang pertanian, sehingga
insinyur-insinyur pertanian mudah mendapat pekerjaan. Pada masa setelah itu, sesuai kebijakan pemerintah, titik berat pembangunan bergeser ke bidang industri, pengolahan dan manufaktur, sehingga banyak insinyur-insinyur pertanian yang sulit mendapatkan pekerjaan atau menganggur. Selanjutnya ada cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyelenggarakan bursa pasar kerja. Yang kedua, menggalakkan kegiatan ekonomi informal. Di sini ada upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah tenaga kerja. Yang pertama, ada peningkatan mutu tenaga kerja. Yang kedua, pengadaan perangkat hukum yang mengatur tentang ketenaga kerjaan. Yang ketiga, mengeluarkan pemerintah untuk pembangunan dan investasi baru. Yang keempat, mengadakan program transmigrasi. Yang kelima, menciptakan program padat karya. Yang keenam, melakukan pembinaan kewirausahaan. Yang ketujuh, menetapkan upah minimum provinsi dan meningkatkan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.